Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ustaz dan para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khalifah yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di dunia sementara sangat membutuhkan yang namanya hidayah. Karena seseorang itu tidak akan pernah selamat tanpa hidayah. Hidayah lebih penting daripada makanan, minuman, rumah, kendaraan, anak, istri, dan hidayah lebih penting dari segala sesuatu yang kita anggap penting hari ini. Hidayah tidak bisa dibeli di sebuah toko. Hidayah tidak diproduksi di satu pabrik. Namun hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dikehendaki Allah untuk dapat hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, dia akan dapat hidayah. Dan siapa yang disesatkan atau tidak mendapat hidayah menurut ketetapan Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Hatta Nabi SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika Nabi minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nabi tidak mampu memberikan hidayah baik pada anaknya ataupun pada istrinya. Kita semua tahu dan kenal siapa dia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu getolnya berdakwah, 950 tahun siang dan malam berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah untuk kaumku siang dan malam. Walam yazid minhu du'ai illa firara. Tetapi ketika aku sampaikan dakwah, mereka lari dari aku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan ketika aku datangi mereka, sampaikan dakwah kebesaran Allah, mereka tutup telinganya dengan jari-jarinya. Tetap berbicara Nabi Nuh, ditutup matanya dengan kain. Tetap bicara Nabi Nuh, mereka lari meninggalkan.
Artinya apa? Hidayah itu paham. Hidayah itu akan datang sesuai dengan keputusan Allah. Paham santri? Insyaallah. Jadi hidayah penting atau tidak? Penting. Penting mana dengan makanan? Hidayah. Penting mana dengan minuman? Hidayah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kita bagaimana sebenarnya kita ini mendapat hidayah. Karena untuk mendapat hidayah ini ada caranya, ada sarananya, ada jalur-jalur. Para santri datang ke pondok untuk apa? Untuk dapat hidayah. Orang tua santri mengirimkan anaknya ke pesantren untuk apa? Supaya anaknya dapat hidayah. Bukan supaya anaknya kaya, bukan supaya anaknya tambah ganteng di pesantren, bukan supaya anaknya tambah sehat di pesantren, bukan. Tapi supaya kita mendapat hidayah. Paham? Insyaallah. Karena ketika seseorang itu mendapat hidayah, maka dia mendapat segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ketika dia gagal mendapat hidayah, dia gagal mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Jadi harus sadar, harus ingat, setiap saat saya datang ke pesantren untuk dapat hidayah. Saya menjadi santri untuk dapat hidayah. Saya sholat berjamaah untuk dapat hidayah. Saya mau menghafal Al-Quran untuk dapat hidayah. Saya taat dengan aturan untuk dapat hidayah. Saya memakmurkan masjid untuk dapat hidayah. Karena hidayah itu ada jalannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Paham? Di antaranya apa itu? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat, kamu akan dapat hidayah. Jadi ketaatan itu sangat penting, wahai santri. Ketaatan itu sangat penting, wahai umat Islam. Karena di dalam ketaatan itulah ada hidayah. Bukan hanya lembaran kertas yang tertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya lembaran kertas yang tertuliskan hadis Nabi SAW. Itu kita hafalkan, bukan. Tapi makna daripada Al-Quran, ruh daripada Al-Quran, nur daripada Al-Quran yang harus kita masukkan ke dalam kalbu kita, hati kita, pribadi kita, sehingga kita mendapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat, kamu dapat hidayah. Nafsu manusia tidak mau taat. Nafsu manusia didorong oleh syaitan untuk melawan, untuk membangkang, untuk bertengkar. Itu nafsu. Menggiring, inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu selalu menggiring pada keburukan. Kalau kita paham bahwa kita ingin mendapat hidayah, maka dilawan nafsu. Nafsunya dilawan dengan mujahadah untuk taat dengan aturan. Maka hidayah akan kita dapatkan dari dua jalan. Satu jalan mujahadah, satu jalan taat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, mujahadah, mau berperang dengan nafsu, mau bertengkar dengan nafsu, mau melawan nafsu, paksakan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada aturan-aturan yang ada, maka insya Allah di situ bukan hanya mungkin, tapi Allah menggunakan lam ta'kid dan nun ta'kid. Lanahdiyannahum subulana. Pasti dan pasti, benar-benar, sungguh-sungguh aku akan berikan hidayah. Paham santri? Insyaallah.
Jadi untuk menjadi seorang santri yang hebat, yang unggul, yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tujuan orang tua kita terwujud, santri harus punya sifat mujahadah. Mau melawan nafsu. Nafsu yang mengajak kita untuk melawan, untuk maksiat, untuk melanggar, lawan. Inna a'da'u aduwuka nafsuka allati baina jambayk. Sesungguhnya musuh kamu yang paling berbahaya adalah nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Apa orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz tidak digoda dengan setan? Digoda. Apakah orang yang sudah naik ke atas panggung tidak ditipu oleh nafsu? Ditipu. Disitulah pentingnya kita mujahadah, lawan nafsu kalau kita ingin berhasil. Berapa lama kita melawan nafsu, Ustaz? Kan capek, terus disuruh melawan nafsu. Kapan kita mau senang-senang? Kita disuruh melawan nafsu sampai kita mampu mengalahkan nafsu. Kalau kita sudah mampu mengalahkan nafsu, semuanya jadi indah. Semuanya jadi nikmat. Tidak ada yang susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah turunkan Al-Quran untuk buat kamu susah. Tidak pernah. Tidak ada Al-Quran bikin manusia susah. Tidak ada ketaatan bikin manusia repot. Tidak ada. Yang buat kita gelisah, tidak betah, emosi, marah-marah, mau melanggar itu karena nafsu kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengalahkan nafsu dan sudah berhasil mengalahkan nafsu, semuanya akan jadi indah, semuanya akan jadi nikmat. Wallahi inna wajadna al-khair fil qur'an. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, demi Allah, aku mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan ketika aku bersusah-susah di jalan Allah. Manusia melihat dia susah, dia mujahadah, dia repot. Tapi orang yang bersangkutan merasakan kenikmatan yang tinggi. Kenapa? Karena dia telah berhasil melawan nafsunya. Semuanya jadi indah. Semuanya jadi nikmat. Karena Al-Quran ini nikmat. Al-Quran ini bukan beban. Orang yang terbebani dengan Al-Quran berarti dia masih dikuasai oleh nafsu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan. Datangnya Islam, kesempurnaan nikmat yang Allah suguhkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Maka kehidupan di bawah naungan Al-Quran, seperti kehidupan yang dialami oleh para santri, ini sebenarnya puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan. Tidak ada yang lebih daripada kebahagiaan orang ketika dia bersama Al-Quran. Al-hayatu fi dilalil Quran ni'matun la yadhukkuha illa man dzaqaha. Kata Sayyid Qutb dalam pembukaan tafsir fi dilalil Quran, dia mengatakan bahwa kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tinggi, dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Paham santri? Jangan merasa gelisah, harus bahagia. Tambah lagi bulan Ramadan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau lam takun salasatun fid dunya ma uhibbul hayata fid dunya." Andaikan di dunia ini tidak ada lagi 3 hal, maka aku nggak betah untuk hidup di dunia lama-lama. Salah satunya apa? Ketika aku mampu berpuasa di tengah terik panas matahari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan. Bacaan Al-Quran, zikrullah, memakmurkan masjid, berkumpul bersama orang-orang saleh. Ini merupakan puncak kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang pernah merasakannya. Paham santri? Insyaallah. Maka santri harus bahagia. Santri harus sukses melawan nafsu. Santri harus betah berada di rumah Allah, berada di pesantren, berada di masjid, karena ini jalan hidayah.
Orang yang ada di masjid, ini tanda-tanda orang yang dapat hidayah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang betah di masjid, berkumpul bersama orang-orang soleh, itulah orang-orang yang pasti dapat hidayah dari Allah. Jadi sarana-sarana hidayah itu sudah ada pada diri santri. Yang seharusnya dengan apa-apa yang dilakukan oleh santri ini, seseorang santri tersebut pasti mendapat hidayah. Maka jangan sampai kita lengah. Koreksi niat kita, ikhlaskan niat kita, siap mujahadah melawan nafsu. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Karena mendengarkan dengan baik, tidak ngelamun, matanya tidak keliling ke sana kemari ketika mendengarkan nasihat, itu juga sarana supaya seorang santri dapat hidayah dari Allah. Siap mendengarkan dengan baik santri? Insyaallah. Alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dengan baik, buka telinganya, buka matanya, buka hatinya. Yastami'una al-qawl, dengarkan dengan baik, bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengarkan dengan baik. Wa yattabi'una ahsana, dimasukkan dalam hati dan pikirannya, lalu diamalkan. Ulaika hadahumullah, itulah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Insyaallah tidak saya panjang lebarkan pembukaan daurah pada hari ini. Insyaallah 2 hari ke depan para santri akan melakukan daurah adab, daurah Al-Quran, daurah Al-Qur'an, pembekalan adab, pembekalan Al-Quran, pembekalan azkar, doa-doa masnunah, yang insya Allah apa-apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan selama 2 hari ke depan oleh para masyayikh dan ustaz akan menjadi pedoman dalam hidup kita, akan menjadi hiasan dalam hidup kita, sehingga ketika para santri nanti pulang ke rumahnya betul-betul dipastikan memiliki akhlak yang mulia, dipastikan punya bekal ilmu yang cukup, diselimuti setiap gerakannya dengan doa-doa masnunah dan adab sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayah bukan milik ustaz, hidayah bukan milik kiai. Kiai hanya menyampaikan, pesantren hanya sarana fasilitas, orang tua hanya punya hak untuk mengirim para santri anaknya ke pondok. Tapi semua ketentuan ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang santri tersebut mendapat hidayah atau tidak, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, kuncinya satu. Apa itu? Doa kepada Allah. Doa, salah satu doa yang wajib kita minta kepada Allah berkali-kali, berulang-ulang. Satu-satunya doa yang harus kita minta kepada Allah berkali-kali, berulang-ulang. Bahkan kalau dia tidak minta kepada Allah doa tersebut, dia tidak termasuk orang Islam. Doa apa itu? Doa apa itu? Doa minta hidayah. Doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah. Tunjukilah jalan yang lurus. Surat apa itu? Al-Fatihah. Boleh nggak orang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah?
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau salatnya tidak laku, kalau salatnya ditinggalkan, kalau salatnya tidak sah, apakah pantas dia dikatakan orang Islam? Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang menentang salat, meninggalkan salat dengan sengaja dan terang-terangan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka doa minta hidayah itu sangat penting, karena yang menentukan kita dapat hidayah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, di hari-hari yang berkah dan besar, supaya kita berhasil mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saat ini daurah